Puji Tuhan, kita berkumpul di tempat ini tentu saja karena satu nama dan hanya satu nama saja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah perkumpulan keluarga rohani kita, dan kalau tidak keberatan, sapa anggota keluarga rohani Bapak Ibu Saudara yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah depan, di sebelah belakang. Ya. Kita satu tubuh, kita punya fungsi yang berbeda tentu saja, tetapi kita satu tubuh. Dan bersama dengan gereja ini, bersama dengan gereja yang disempurnakan lebih tepatnya, kita akan menyongsong Yesus untuk kedatangannya kali kedua. Itu pengajaran yang esensial bagi kita. Ya, selain Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai penebus kita, ya, sebagai pembaptis Roh Kudus, sebagai penyembuh kita, tetapi Dia juga Raja yang akan datang. Ya, tadi kita sudah nyanyikan juga di dalam puji-pujian. Puji-pujian tadi menggambarkan apa yang akan saya sampaikan, bahwa kita perlu ketekunan, kita perlu mental yang tahan uji sebagai seorang Kristen yang tidak mudah kecewa. Amin. Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak mudah kecewa. Semoga. Amin. Ya, apapun yang terjadi, Anda mau tetap iring Yesus karena mata kita fokus kepada Yesus, bukan kepada manusia. Manusia adalah orang-orang yang ditempatkan untuk memproses kita. Saya diproses oleh Bapak Ibu Saudara, demikian juga Bapak Ibu Saudara diproses oleh saya dan kami, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tadi pagi di ibadah raya pertama, Gembala menyampaikan tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, karena kesempatan itu tidak banyak. Ya, jadi hari ini di ibadah raya yang kedua saya akan sampaikan kurang lebih hal yang sama. Kami nggak janjian, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa cek ringkasan khotbah, catatan khotbah lebih tepatnya, yang saya buat untuk ibadah raya kedua di alamat di LED. Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke sana kalau Anda punya sambungan ke internet di gawai atau di gadget Bapak Ibu Saudara. Tentu saja tidak mengurangi konsentrasi kita untuk terus mengikuti firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini judulnya The End Game. Ya, Anda mungkin saya pernah dengar di mana ya, End Game itu ya. Tetapi kita buka dulu Alkitab di 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 sampai 10. 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10. The End Game. Dituliskan demikian, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 sampai 10. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Allah yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di luar Tuhan Yesus Kristus, Alkitab yang mengatakan, bukan Gereja Mahanaim, bukan Jeff Minandar yang mengatakan, adalah
Allah yang tidak benar. Ini Alkitab katakan ya, Bapak Ibu Saudara bisa baca kembali. Sehingga tanpa kemudian kita harus mengklaim sebenarnya kita sedang ada di track yang benar. We are on the right track, on the right path. Nah, lalu apa hubungannya dengan the end game? The end game itu adalah istilah yang sangat terkenal beberapa tahun yang lalu. Ya, dimulai dari nama sequel film terkenal The Avengers. Mungkin untuk yang lebih muda ya, generasi yang lebih muda lebih mengerti tentang hal ini. Ya, karena kalau generasi yang lebih tua mungkin taunya, saya nggak tahu ya, film zaman dahulu apa, Ben-Hur mungkin ya, Gone with the Wind. Ya, itu film-film angkatan ayah saya ke atas mungkin. Ya. Tetapi The Avengers, Anda pasti pernah dengar ya, untuk yang lebih muda. Ya. Ada salah satu sequelnya yang namanya The End Game. Lalu kemudian The End Game ini sempat banyak dibahas juga karena Presiden Indonesia, ya, Bapak Joko Widodo sempat membahasnya beberapa kali di forum internasional, sempat sekali di depan Parlemen Australia, dia sampaikan mengenai itu, kemudian dia sampaikan juga di World Economic Forum, dia sempat sampaikan mengenai the end game. Ya, Bapak Ibu Saudara kalau mau lihat ada linknya saya taruh di alamat web yang tadi saya tampilkan di depan. Tetapi kemudian dalam sebuah artikel saya ketemu dengan tulisan seseorang yang mengatakan menurut Merriam-Webster ini adalah referensi kamus bahasa Inggris yang terkenal di Amerika, menjelaskan bahwa end game adalah istilah yang dipakai dalam dunia permainan catur. Nah, di sini mulai ada yang relate ya. Aku nggak ngerti end game itu apa, aku nggak ngerti Avengers itu apa, catur saya tahu. Nah, ya. Bapak-bapak yang suka ngopi sambil nungguin, saya nggak tahu sambil nungguin apa, nungguin mancing kah, nungguin ronda kah, biasanya Anda main catur. Di bagian terakhir dari permainan catur ada yang namanya the end game, yang mengisyaratkan bahwa permainan itu sudah memasuki babak akhir, sudah memasuki fase terakhir, sudah hampir selesai. Dan saat end game tiba, pemain catur hanya memiliki waktu singkat untuk berpikir dan mengambil keputusan. Dan setiap keputusan yang mereka ambil, setiap langkah, ya, kuda yang jalannya L, ster yang jalannya diagonal, horizontal, vertikal, suka-suka dia. Setiap langkah itu akan menentukan hasil akhir pertandingan. Menang, kalah, atau bahkan draw kalau di catur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia membawa jemaat Tesalonika, dari yang tadi kita baca di 1 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10, bahwa ujungnya dari segala sesuatu yang kita miliki, yang kita jalani adalah kedatangan Yesus kali yang kedua. Ini bukan karena kita gereja Pantekosta, ini bukan karena kita adalah gerakan Pantekosta, bukan. Tapi memang seperti itu. Kalau saya gambar sedikit saja, saya akan ke sana. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti sangat paham tentang diagram perjalanan kehidupan Kristen yang terdiri dari 5 poin. Sangat mudah dihafal. Ada 5 poin titik perjalanan kehidupan Kristen. Mungkin ini kurang even ya. Yang pertama dimulai dari kemuliaan. Kemudian masuk, kita jatuh ke dalam dosa. Saya terlalu dekat. Kemudian Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Dan dia memasukkan kita di dalam gerejanya. Yesus adalah pendiri gereja.
Ya, kita nggak bisa klaim, meskipun kita adalah yang pertama kali mendirikan misalnya sebuah pelayanan, kita nggak bisa klaim karena gereja itu Tuhan yang dirikan. Dan Dia akan bawa kita untuk masuk kepada kemuliaan yang akan datang. Jadi ini tujuan kita. Ini yang disebut oleh Paulus, kamu percaya, kamu berbalik dari Allah, dari berhala, dari Allah yang tidak benar, untuk menyembah Allah yang benar, dan menantikan kedatangan yang kedua, karena Dia akan bawa kita ke kemuliaan. Oke, itu framework, pola pikir kita, melihat perjalanan kehidupan Kristen kita. Nah, saya kesana lagi, antara ini sampai dengan sini, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Tentu saja, gak mungkin kan kemudian tiba-tiba kita skip. Kita gak bisa langsung fast forward ke kemuliaan. Sekarang kita sedang hidup di sini, di area ini. Kita hidup di, let's say, end game. Kalau kemudian kita mau bilang bahwa ini adalah the whole game of life. Ketika saya bilang game, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir tentang game yang dimainkan anak-anak kita atau waktu kita masih kecil gitu ya. Game di sini maksudnya adalah pertandingan. Ya, nanti kita akan masuk ke ayat itu juga. Tetapi setidaknya kita mengerti bahwa di akhir kita harus melakukan sesuatu. Nah, Paulus mengarahkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa ujungnya ada kedatangan Yesus kali yang kedua. Tetapi selama kita hidup, selama kita menanti di akhir zaman, selama kita menanti di the end game, itu ada kesempatan untuk kita. Ada kesempatan untuk melayani Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang konsep melayani Allah, tentu saja akan berbeda-beda jika ditanyakan kepada satu orang, dan orang lain tentu bisa jadi berkomentar yang lain tentang melayani Allah. Kalau saya tanya kepada rekan service organizer, apa itu melayani Allah? Jawabannya mungkin akan berbeda kalau saya tanya kepada rekan-rekan pemusik, atau kalau saya tanya kepada staff yang menjaga di meja entrance. Semua orang punya pendapat yang berbeda-beda tentang melayani Allah. Tetapi saya pernah sampaikan bahwa pelayanan kepada Allah itu bisa ada dalam 4 bentuk. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat yang mana yang paling relate dengan kehidupan kita, yang paling connect dengan kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita melayani keluarga kita. Di dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-16, 1 Timotius 5 ayat yang ke-16, dikatakan, jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Ini kalau kita mau breakdown tentu saja jadi panjang, ya, karena ini surat yang Paulus tujukan kepada Timotius untuk suatu situasi tertentu. Tetapi dari ayat ini kita melihat bahwa Paulus ingin jemaat Tuhan, orang Kristen, layani keluargamu. Ya, seringkali ini yang juga kemudian jadi kendala kan. Ada jemaat misalnya, atau ada seseorang yang berkekurangan, dia punya keluarga sebenarnya. Orang percaya juga, tetapi kemudian orang percaya itu bilang enggak, dia urusannya gereja atau dia urusannya dinas sosial gitu. Nah, ini yang Paulus berusaha berikan nasihat. Kalau kamu orang percaya punya kemampuan untuk bantu dia, bantu dia. Ya, jadi melayani keluarga
itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Ya tentu saja keluarga inti kemudian juga menjadi fokus kita. Ya, seorang suami melayani istrinya, seorang istri melayani suaminya, ayah melayani anak-anaknya, ibu melayani anak-anaknya, demikian juga sebaliknya. Dan tergantung bagaimana keluarga itu membesar begitu ya. Apakah kemudian kakeknya, neneknya, buyutnya tinggal di satu rumah, bisa jadi. Ya itu semakin besar hubungan kekeluargaan di situ. Tetapi kita bisa melihat bahwa melayani keluarga adalah juga suatu bentuk pelayanan. Kemudian yang kedua, melayani atau pelayanan kepada Allah itu bentuknya juga bisa mengerjakan tugas yang kita dapatkan di berbagai konteks. Ya, konteksnya itu bisa pekerjaan, konteksnya itu bisa pendidikan, konteksnya itu bisa pelayanan rohani. Pekerjaan maksud saya Bapak Ibu Saudara punya pekerjaan, ada yang wira swasta, ada yang pekerja karyawan, apalagi di KTP Anda bisa lihat kan ada pekerjaan di situ. Tetapi kemudian juga ada aspek pendidikan. Ada yang masih sekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 biasanya, S2, S3 biasanya sudah sambil kerja mereka. Kemudian ada juga konteks pelayanan rohani, ya hamba-hamba Tuhan di GPDI Mahanaim Tegal mereka full time melayani. Ya, konteksnya adalah pelayanan rohani bagi mereka. Tugas yang mereka kerjakan adalah tugas dalam pelayanan rohani. Kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat yang kelima, Efesus pasal 6 ayat yang kelima, kita bisa melihat bahwa Paulus memberi nasihat kepada hamba-hamba di sana. Di dalam Efesus 6 ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul, itu Galatia. Efesus 6 ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi ketika saudara melayani di pekerjaanmu, Anda mengerjakan ya seperti Anda melayani Allah. Jadi pelayanan kepada Allah bentuknya juga bisa adalah ketika Anda bekerja. Karena itu bekerjalah, carilah pekerjaan. Usahakan dirimu untuk kemudian berbuah produktif. Kemudian tidak jauh dari Efesus, Kolose 1 ayat 25. Kolose pasal 1 ayat 25. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Aku telah menjadi pelayannya sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ya, ini pelayan firman. Ini rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim. Ya, kami ada beberapa hamba Tuhan penuh waktu yang bekerja pelayanan firman di tempat ini. Mereka melayani di doa pagi, di doa puasa, di doa raya, di ibadah raya, di kemah dan lain sebagainya. Ya, jadi pelayanan itu bisa disesuaikan dengan konteks di mana Bapak Ibu Saudara bekerja. Kemudian melayani rumah Tuhan. Ini bagian yang ketiga. Melayani keluarga, mengerjakan tugas sesuai konteks, dan melayani rumah Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 1 ayat 8. Ya, tentang Zakaria. Ya, Zakaria itu adalah rombongan pelayan rumah Tuhan. Ya, jadi dia melayani Tuhan dengan melayani rumahnya, melayani gereja kalau di zaman sekarang dalam bentuk fisik, bait Allah. Atau kalau Bapak Ibu Saudara buka di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 5, ada perwira Roma yang melayani Tuhan dengan membantu membangun rumah ibadah. Ya. Di beberapa gereja mereka punya kampanye Heart for the House. Itu adalah biasanya mereka mengumpulkan dana untuk pengembangan gedung gereja. Kita
beberapa kali melakukan kampanye untuk merenovasi gereja kita. Ya, itu adalah bagian dari pelayanan. Jadi melayani keluarga itu melayani Allah, melayani dengan mengerjakan tugas kita, para pelajar, ya, kerjakan tugas Anda, karena itu pelayanan kepada Allah. Gak bisa Anda bilang, gak ada gunanya sekolah. Itu pelayananmu. Ya, teman-teman yang masih ada di bangku sekolah atau kuliah. Kemudian melayani rumah Tuhan. Itu adalah pelayanan. Ada rekan-rekan yang melayani di tempat ini. Ya, mereka mengerjakan hal-hal demi perawatan dari gereja kompleks ini. Kemudian yang keempat, pelayanan kepada Allah bentuknya bisa mendukung pelayanan rohani orang lain. Di Lukas 8 ayat 3 ada seseorang yang namanya Yohana. Ya, kalau nama Anda Yohana, beruntung. Semoga Anda juga menunjukkan sifat seperti Yohana di Lukas 8 ayat 3. Dia memakai kekayaannya bersama dengan perempuan-perempuan lain yang mengikuti Yesus untuk mendukung pelayanannya Yesus. Saya melihat banyak orang-orang yang mendukung pelayanan orang tua saya. Ya, mereka melayani dengan mendukung atau memberikan apa yang mereka bisa untuk pelayanan rohani orang lain. Atau kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 sampai 4, ada 7 orang diaken. Ya, mereka ini orang-orang yang dipilih dari antara jemaat Tuhan untuk kemudian menjadi diaken, untuk membantu pelayanan rohani dari hamba-hamba Tuhan di gereja mula-mula. Sehingga kemudian hamba-hamba Tuhan itu bisa fokus kepada doa, persiapan firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, di gereja kita punya diaken juga yang untuk membantu pelayanan di tempat ini. Jadi melayani keluarga, mengerjakan tugas di konteks kita, kemudian melayani rumah Tuhan dan mendukung pelayanan rohani orang lain. Itu 4 bentuk pelayanan yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kalau kembali ke sini Bapak Ibu Saudara, di end game ini kita bisa melakukan 4 poin itu. Keluarga kita layani, kemudian kita melayani pekerjaan, tugas kita, pelajar, pekerja, apapun itu. Kemudian kita bisa melayani juga rumah Tuhan. Demikian juga kemudian kita melayani pelayanan rohani orang lain, kita mendukung. Jadi sebenarnya kita tahu sudah, kita mengerti sebenarnya apa yang harus kita kerjakan sebelum kemudian Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi salah kalau kemudian Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, oke, saya diam aja. Saya tidak usah mengerjakan apa-apa. Saya jual semua milik saya. Saya nggak mau bekerja apa-apa lagi. Kenapa? Karena saya menunggu Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itu salah. Karena seharusnya ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Nah, 4 poin di atas saya rasa itu meliputi, ini istilah yang lain lagi, ke-7 gunung di dunia. Bapak Ibu Saudara mungkin mulai berpikir, apa ini 7 gunung? Ini pernah sebenarnya disampaikan kepada jemaat berdasarkan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya di Yesaya 2 ayat yang kedua. Ya, Bapak Gembala pernah sampaikan ini. Ada beberapa Anda mungkin masih ingat, ada yang nggak tahu sama sekali, atau mungkin Anda baru dengan GPDI Mahanaim, dan ini pertama kalinya saudara mendengar tentang 7 gunung ini. Nah, 7 gunung ini sebenarnya juga dikemukakan oleh seorang pengajar dan penulis Kristen terkenal, namanya Charles Peter Wagner. Ya, orang biasa panggil dia Chuck. Ya, C. Peter Wagner. Dia menulis tentang 7 gunung ini juga. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita, ke-7 gunung ini adalah yang membentuk budaya dunia.
Ya, mereka pembentuk budaya dunia. Anda mungkin menebak-nebak. Gunung pertama apa? Gunung pertama adalah agama. Religion. Ya, saudara bisa lihat agama ini membentuk sebuah budaya yang besar di dunia. Bahkan orang-orang yang menganggap diri mereka tidak beragama, mereka sebenarnya terhubung dengan gunung ini, bukan? Hanya saja mereka menolak untuk kemudian beragama. Gunung yang kedua adalah keluarga. Siapa yang gak punya keluarga? Anda tidak mungkin lahir tanpa keluarga. Apakah keluarga itu kemudian meninggalkan kita? Apakah keluarga itu kemudian keluarga yang broken? Itu hal lain, bahasan lain tentu saja. Tetapi kita semua dibentuk oleh keluarga. Gunung yang ketiga adalah pendidikan. Ini bukan saja pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal. Ya, kita dididik selama seumur hidup kita, bukan? Untuk kemudian memiliki kemampuan-kemampuan yang kita bisa tunjukkan. Gunung yang keempat adalah media massa. Mass media. Ya, saudara bisa lihat ini di koran, TV, sekarang sudah masuk di internet, sosial media. Tahukah Bapak Ibu Saudara, statistik menunjukkan generasi Z, Gen Z, itu generasi biasanya yang lahir tahun 2000-an ke atas. Ya, 2000-an ke bawah, pokoknya 2000, 2001 sampai sekarang. Ya, itu disebut generasi Z biasanya. Mereka sebagian besar sekarang mendapatkan informasi itu dari sosial media. Lebih spesifik TikTok. Jadi mereka dapat informasi dari situ. Ya, media massa. Kemudian gunung yang kelima adalah pemerintah. Ya, kita ada di bawah pemerintahan. Anda pergi ke pulau atau ke benua lain, ada pemerintah yang berbeda di sana. Ya, mereka membentuk dunia kita. Kemudian yang keenam, seni dan hiburan. Seni dan hiburan. Ya, dimanapun kita lihat ya, ada seni, hiburan yang kemudian menjadi konsumsi kita. Dan yang ketujuh, gunung yang ketujuh yang membentuk budaya dunia adalah bisnis. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada 7 gunung yang kemudian ketujuh-tujuhnya itu terlihat di sini. Keluarga, tugas kita, ya kan, pekerjaan kita semua ada di sini. Bisnis, Anda bisa bekerja di pemerintahan, Anda bisa bekerja di dunia pendidikan, kemudian rumah Tuhan, agama dan pelayanan rohani. Ya, jadi 7 gunung ini itu juga direpresentasikan di 4 pelayanan kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya punya kesempatan besar untuk melakukan sesuatu di dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita bisa melihat ada hubungan mengenai hal ini. Jadi di akhir perjalanan hidup kita, di akhir, di end game, di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat, kalau kita pinjam istilahnya Rasul Paulus, ada pertandingan iman, a game of faith, ya, 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Ada pertandingan iman yang kemudian kita sedang jalani sekarang. Dan kita sekarang ada di babak akhir, babak yang menentukan. Terjemahan lain menyebutkan tentang pertandingan ini dengan istilah peperangan. Jadi kita ini sedang ada di dalam masa-masa yang krusial. Dan kita bisa merasakan itu dari secara rohani, demikian juga secara jasmani kita bisa melihat perubahan-perubahan sosial politik, ya, geopolitik dan lain sebagainya di dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada karena waktunya ini nggak banyak lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga, Wahyu
pasal 1 ayat yang ketiga. Banyak orang yang gak suka dengan Wahyu karena katanya takut. Padahal sebenarnya ini adalah kitab pengharapan. Ini kemuliaan yang terakhir itu ada di situ semua. Tujuan akhir kita. Jadi kalau saudara gak suka dengan kitab Wahyu, apakah Anda gak mau finish? Apakah Anda gak mau naik kelas? Atau Anda tidak mau ketemu dengan Yesus? Ya. Wahyu 1 ayat 3 berkata demikian. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini, dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sudah dekat waktunya. The end game, kita sudah ada di akhir. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus punya pengetahuan akan apa yang terjadi di depan kita dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu supaya tidak mudah disesatkan. Tadi gembala juga sempat sampaikan di ibadah raya 1 dan mungkin nanti di ibadah raya 3 juga beliau akan sampaikan. Ya. Kita harus punya pengajaran yang jelas, pengajaran yang benar. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu Saudara, ada banyak ayat yang saya taruh, dan kalau memang Bapak Ibu Saudara mau copy paste, kembali lagi ke alamat web tadi ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ya, gembala tadi memperingatkan tentang bagaimana kita mendengar pengajaran dengan mudah sekarang. Ya, mereka bisa saja menyesatkan dan membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati. Ya, Anda bisa baca ayat yang kedua dan yang ketiga selanjutnya. Hati-hati, di akhir zaman, di end game ini, kita harus penuh dengan kewaspadaan. Demikian juga kita tidak lepas dari realitas. Kembali ke hal itu, kita tidak lepas dari realitas bahwa kita punya keluarga yang harus kita bangun. Kita punya keluarga yang harus kita urus. Kita nggak bisa bilang, oh nggak peduli dengan keluargaku, aku peduli dengan Yesus yang akan datang kali kedua. No, you serve your family. Anda melayani keluargamu, karena dengan demikian Anda melayani Allah. Anda juga setia dengan tugas yang diberikan kepada kita. Kecuali kemudian Anda punya panggilan khusus, seperti rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim. Mereka dapat panggilan khusus. Beberapa dari mereka sempat bekerja di perusahaan, ada yang bekerja di tempat lain, tetapi kemudian mereka dapat panggilan. Ada beberapa dari mereka dari sekolah langsung dapat panggilan dari Tuhan. Saya nggak tahu dari Mahanaim, apakah tahun ini ada yang dapat panggilan? Sebelah kiri Bapak Ibu Saudara mungkin. Untuk datang ke sekolah Alkitab dan belajar mengenai hal ini. Belajar mengenai pemberitaan firman, pelayanan firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh tutup mata terhadap pelayanan. Karena kemudian kita fokus kepada hal-hal mengenai kedatangan Yesus kali yang kedua. This is the end game. Jadi siapkan diri kita untuk melayani apapun konteksnya. Setialah dengan keluargamu. Setialah dengan pekerjaan yang Anda kerjakan, karena dengan mengerjakan itu Anda sedang melayani Tuhan juga. Setialah dengan gereja lokalmu, karena di gereja lokal ini Anda melayani Allah. Setialah dengan pelayan-pelayan rohani yang benar, yang lurus, yang murni di hadapan Tuhan, karena ketika Anda mensupport mereka, Anda juga sedang melayani Tuhan. Banyak orang mengaku dapat bertanding dengan baik. Orang banyak yang bilang, kamu bisa main catur? Bisa. Cuma angkat-angkat kuda, angkat-angkat prajurit, gampang.
Banyak orang yang mengaku bisa bertanding, tetapi ketika mereka sampai di end game, ketika tekanannya keras, ketika kemudian semua jalan kelihatannya tertutup, apakah mereka bisa bertahan? Atau malah mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Nah, kekalahan di masa terakhir ini Bapak Ibu Saudara, fatal akibatnya. Karena akan ada pemisahan. Gembala sering bercerita tentang ini kan. Ada pemisahan. Orang yang duduk di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara bisa jadi mereka tidak akan ada ketika gereja dipisahkan. Gereja sempurna, gereja tidak sempurna. Saya berharap kita semua adalah gereja sempurna. Amin. Tetapi kita nggak bisa mengelakkan bahwa akan ada pemisahan. Jadi kalau Anda lihat sebelah kiri kanan Anda minggu ini, bisa jadi mereka nggak akan ada di gereja sempurna nanti. Kenapa? Karena mereka kalah. Ketika mereka kalah, mereka binasa. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Ini penting Bapak Ibu Saudara, bukan untuk kemudian menakut-nakuti, tetapi untuk kemudian membuat kita waspada. Ayat 9 sampai 11. Wahyu 14. Seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10, ia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Bukan Tuhan gak sayang dengan kita, tetapi Tuhan sudah kasih kesempatan dan kita tidak bertahan. Asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Jadi ketika gereja dipisahkan, gereja yang sempurna disingkirkan, gereja yang tidak sempurna harus menghadapi pilihan. Kalau kamu tidak menyembah binatang ini atau patungnya, kamu akan mati. Dan mereka yang kalah di end game ini, mereka akan menyembah binatang. Binatang ini adalah antikristus. Tetapi kita bisa melihat di ayat 12, Bapak Ibu Saudara, ini penting. Ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi Anda, Jemaat Mahanaim, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang tekun. Saya nggak mau menyerah, saya nggak mau kalah hanya dengan hujan, saya nggak mau kalah dengan cuaca, saya nggak mau kalah dengan rasa malas saya mau tekun melayani Tuhan. Kemudian dikatakan yang menuruti perintah Allah. Anda yang ikut dengan perintah Allah, tadi Gembala sampaikan juga di Ibadah Raya 1, Bapak Ibu Saudara mungkin nanti bisa lihat rekamannya di YouTube channel Mahanaim. Mereka yang tidak menurut perintah Allah adalah orang-orang yang kemudian kehilangan kesempatan. Dan yang terakhir di ayat 12 dikatakan dan iman kepada Yesus. Jadi tekun, poin yang pertama, kemudian menurut kepada firman Allah dan iman kepada Yesus. Ini yang kemudian harus kita miliki. Mari kita bijak memakai kesempatan yang masih kita miliki dalam perjalanan kehidupan Kristen kita. Berapapun jangka waktu sampai hari Tuhan itu datang, mari terus tekun. Mari terus turut pada firman Allah. Mari terus pertahankan iman kita kepada Yesus. Jangan sampai pernikahan memisahkan kita dari Yesus. Jangan sampai pekerjaan memisahkan kita dari Yesus. Jangan sampai hal-hal yang dunia tawarkan memisahkan kita dari Yesus. Ingat, kita ini ada di pihak yang menang. Di dalam Wahyu 17 ayat 14 nanti Bapak Ibu Saudara baca. Kita adalah orang-orang yang menang. Ada di pihak yang menang. Jadi sebenarnya
tekun, turut firman Tuhan, dan pertahankan imanmu. Kemenangan itu jadi bagian kita di the end game.